Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua yang menonton channel ini? Baik, saya tidak sendiri akan tetapi ditemani oleh Junedi, sahabat saya dan pembimbing skripsi, yaitu Ustadz Zaidir, yang bersedia membuat channel YouTube ini. Semoga channel ini dapat bermanfaat bagi para penonton. Tapi sebelumnya tetap mendukung channel ini ya, dengan like, share, dan subscribe agar channel ini dapat berkembang. Sekarang kita akan menyeberang di kampung Pulau Kosong. Saya ditemani oleh ayahanda tercinta yang selalu memberikan semangat agar penelitian ini cepat selesai dan mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Perjalanan ini membutuhkan waktu yang tidak lama, hanya sekitar 10 menit. Kita bisa melihat di sebelahnya ini Kampung Kayu Pulau dan sebelahnya yaitu Pulau Kosong. Cuaca untuk sementara bersahabat bagi kita semuanya. Alhamdulillah kita telah sampai pada tujuan, yaitu Kampung Pulau Kosong, terletak di kota Jayapura, distrik Jayapura Selatan, Provinsi Papua. Kampung Kayu Pulau yang terletak di pesisir Teluk Jayapura, atau tepatnya di depan kantor gubernur Papua, menjadi salah satu kampung dengan segudang potensi wisata. Secara geografis, Kampung Pulau Kosong berada di tengah sehingga memiliki potensi wisata yang cukup menjanjikan. Dengan latar belakang kota Jayapura dengan memiliki pantai pasir putih yang berada di Pulau Kosong yang bersebelahan dengan Kampung Kayu Pulau. Alhamdulillah, tidak terasa kita telah tiba dengan selamat di Kampung Pulau Kosong. Semoga penelitian ini berjalan dengan lancar. Baik, kita bisa melihat keadaan kampung ini, dan di sini ombaknya yang begitu keras, hampir basah ya. Ya, perlu hati-hati. Dan alhamdulillah kami sampai pada tujuan, yaitu Masjid Al-Muhajirin Pulau Kosong. Anda bisa melihat keindahan masjid ini yang sudah direnovasi. Baik, saya ucapkan terima kasih, tetap bersama kami. Perkenalkan, nama saya Umi Kalsum, mahasiswa Universitas Yapis Papua, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan, semester akhir yaitu semester 9. Di sini saya akan mewawancarai Pak Imam Haji Muhammad Angga selaku Imam Masjid Al-Muhajirin Pulau Kosong, Kota Jayapura. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan, bagaimana sejarah didirikannya Masjid Al-Muhajirin Pulau Kosong? Jadi masjid ini dibangun tahun 1982. Mengingat bahwa di Pulau Kosong ini adalah semua Muslim, sehingga masyarakat sini punya inisiatif untuk membangun masjid itu. Masjid ini supaya mereka tidak sholat di darat lagi, sholat Jumat di darat. Mereka bersama-sama membangun, gotong royong membangun masjid ini sekitar tahun 1982. Baik, berarti Masjid Al-Muhajirin jadi kesimpulannya masjid ini masjid pertama kali dibangun di Pulau Kosong pada tahun 1980-an ya. Terima kasih Ustadz. Pertanyaan yang kedua, apa saja fungsi dan peran dari Masjid Al-Muhajirin Pulau Kosong? Kita sama tahu bahwa masjid ini dibangun untuk tempat kita beribadah. Iya, tempat Di kita samping beribadah. ada kegiatan-kegiatan lain yang kita
laksanakan di sini, misalnya hari-hari besar, eh, pendidikan, pengajian anak-anak Pengajian anak-anak. gitu. Hmm, berarti fungsi dan peran masjid yang baru dilakukan Masjid Al Muhajirin sebagai tempat beribadah, Ya. sebagai tempat pengajian anak-anak. Ya. Saya mau bertanya lagi. Tadi Ustadz menyebutkan sebagai tempat pengajian anak-anak. Apakah ada pengajian untuk para orang tua, ibu-ibu atau bapak-bapaknya? Ada. Ada. Itu pengajian untuk mengaji atau pengajian rutin bulanan atau bagaimana Ustadz? Kalau pengajian berupa dakwah itu setiap Dakwah. minggu. Oh, dakwahnya ada setiap minggu. Kalau pengajian Al-Quran, belajar mengaji ini ada anak-anak, ada juga orang tua yang sekarang kita ada lihat. Iya. di sana. Iya. Untuk Jadi, anak-anaknya, anak-anak itu 5 kali seminggu. oh 5 kali seminggu. Berarti Sama dengan yang tua-tua juga. oh 5 orang kali tua seminggu. juga. Berarti sarana untuk pendidikan agama Islamnya disediakan dari masjid ya Ustadz? Ya. Iya. Ya, Ustadz. Yang ketiga, saya mau bertanya Ustadz, izin, bagaimana peran imam dalam memakmurkan Masjid Al Muhajirin Pulau Kosong? Iya, yang pertama ya kita sebagai pimpinan di masjid ini berupaya supaya masjid ini indah, Iya, Ustadz. ya, sehingga punya daya tarik, Iya. sehingga para jemaah ini juga semangat untuk beribadah di sini. Nah, jadi itu imam punya usaha bagaimana caranya supaya jemaah kita semakin banyak dengan masjid yang begini bagus. Kadang yang tidak sholat datang juga sholat di rumah di masjid. Dan mungkin sebelum dibangun ini kadang 1 saf, sekarang selesai dibangun kadang ada 2 saf, 3 saf, bisa. Jadi ada punya daya tarik tersendiri. Ketika masjid ini kita bangun bagus, mereka senang beribadah. Apakah di Masjid Al Muhajirin ada remaja masjid? Sejauh ini belum ada. Sejauh ini remaja masjid belum ada Belum ya? ada. Dulu ada, tapi karena mungkin mereka sudah keluar, tidak di sini lagi, mereka sementara ini belum ada lagi. Karena mungkin yang remaja masjid sudah pada nikah. Jadi kita masih juga rencana untuk mengajak anak-anak ini untuk jadi remaja masjid. Tadi Ustadz menyebutkan jamaah banyak ketika sholat Jumat. Apakah berlaku juga untuk hari-hari besar Islam seperti Isra Mi'raj, Maulid Nabi? Alhamdulillah. Artinya setiap tahun itu Maulid, Isra Mi'raj tidak pernah terlewatkan. Tetap kita laksanakan di sini. Jadi tidak ada yang saya lewati. Baik Isra Mi'raj, Maulid, apalagi bulan suci Ramadan. Itu tidak pernah terlewat. Tetap aktif di masjid sini. Tetap kita adakan peringatan-peringatan hari-hari besar agama Islam. Untuk partisipasinya masyarakat sendiri Ustadz di hari-hari besar apakah meningkat tiap tahun? Alhamdulillah, mereka punya antusias lah. Ketika kita mengajak mereka untuk memperingati hari-hari besar agama, mereka semangat gitu. Bukan saja tenaga tapi bantuan materi untuk pelaksanaan daripada hari-hari besar Islam itu. Partisipasinya lumayan bagus. Apa saja hambatan yang ditemui dalam melaksanakan program kegiatan keagamaan yang ada di Masjid Al Muhajirin? Jika ada, apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? Ya sejauh ini ada hambatan sih, tapi tidak berpengaruh. Karena ya, terutama kan kita ini pisah lautan. Jadi kadang transportasi, kadang-kadang di situ saja masalahnya. Harus balik ke darat, harus lewat berapa kali transportasi, mulai naik perahu, bolak-balik. Ketika ada kegiatan itu cuma kendalanya cuma di situ. Kalau di darat kan tinggal naik mobil atau naik motor, udah sampai di tempat tujuan. Ini kita kalau apalagi situasi seperti ini,
itu masalah. Mau ke pasar saja sudah takut, gelombang tuh. Nah, iya, itu saja kendalanya. Kalau yang di sini tidak ada masalah. Tidak, kendalanya tidak ada. Tetap berjalan sesuai dengan apa yang Wabillahi kita inginkan. taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap setia bersama kami. Kita berada di penghujung acara. Mudah-mudahan akhir tahun sudah di depan mata. Saatnya kita mulai merenungkan apa yang harus kita perbaiki di masa depan. Mari melangkah dengan semangat yang tinggi untuk mengawali akhir tahun yang lebih bahagia. Tetap mendukung channel ini dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.